Guys, di video kali ini gue bakalan bahas ada satu saham yang mana emitennya ini punya potensi long term growth yang bagus. Ya, jadi ini adalah saham perusahaan yang punya potensi pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Jadi ini cocok untuk investor yang nyari saham-saham yang potensi pertumbuhan bisnisnya itu bagus untuk kedepannya. Kalian mau hold untuk jangka panjang dan kalian nggak terlalu peduli sama dividen. Ya, saham ini cocok buat kalian. Oke? Nah, sebelum kita ngebahas sahamnya, seperti biasa, subscribe channel Todopedia, tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa cek produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/Todopedia. Atau teman-teman bisa masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Di sini teman-teman akan dapat produk digital Todopedia yang bisa nambah ilmu kalian, nambah insight kalian, dan juga ngebantuin investasi kalian. Oke? Kalau gitu, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, langsung aja kita bakalan bahas saham perusahaan yang punya potensi long term growth yang bagus. Dan saham yang gue maksud di video kali ini adalah saham PGEO atau Pertamina Geothermal Energy. Nah, ini adalah anak usahanya Pertamina yang bergerak di bidang bisnis produksi energi panas bumi. Yang mana energi panas bumi ini nantinya dipakai untuk produksi listrik. Nah, PGEO ini ke depannya menurut gua bisnisnya potensi pertumbuhannya itu masih gede banget, terutama untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kenapa kayak gitu? Karena gini teman-teman, yang pertama, ya gua ngelihat bahwa permintaan listrik ke depannya itu masih akan terus bertumbuh, masih akan terus meningkat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring dengan pembangunan data center yang makin banyak di Indonesia, ya, itu bisa meningkatkan permintaan listrik. Ya, kalau listriknya permintaannya meningkat, maka permintaan untuk energi penghasil listrik, salah satunya panas bumi, itu juga akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya transisi energi. Jadi kalau selama ini listrik itu diproduksi mayoritas dari batu bara, ya. Nah, kedepannya akan mulai bertransisi dari yang tadinya pakai pembangkit tenaga uap dari batu bara, ya. Kedepannya akan ada transisi ke energi lain yang lebih bersih, energi hijau, energi terbarukan, contohnya kayak panas bumi, solar, angin, air, ya, dan lain sebagainya, biomasa dan lain sebagainya, ya. Jadi PGEO sebagai penghasil panas bumi, ya, ini juga akan diuntungkan karena ya permintaan panas bumi ya akan meningkat seiring dengan permintaan listrik yang meningkat plus adanya transisi energi ke yang lebih hijau, yang energi terbarukan, salah satunya panas bumi. Jadi sangat-sangat diuntungkan PGEO ini untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Nah, kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya, pendapatannya ini bertumbuh 14,7% dari 204 juta USD jadi 235 juta USD. Ya, jadi ini satuannya dalam juta USD. Ini pertumbuhannya 14%, ini bagus teman-teman ya. Dan kalau kita coba bedah ya, pendapatannya PGEO berdasarkan wilayah kerja panas bumi ya. Yang paling besar kontribusinya itu adalah wilayah kerja di Kamojang ya, kontribusinya 33%. Yang kedua terbesar itu adalah Ulubelu 25,2%. Terus yang ketiga terbesar itu adalah Lumut Balai. Nah, kalau kita coba bedah teman-teman ya, kalau kita coba bedah pertumbuhan dari pendapatannya yang bisa 14% itu datangnya dari mana? Ya, menurut gua datangnya itu yang pertama tentunya dari Kamojang sama Ulubelu yang mana kontribusinya itu besar, dan juga kalau teman-teman perhatiin pertumbuhannya juga cukup oke, terutama Ulubelu ya, pertumbuhannya cukup oke. Nah, tapi selain dari Kamojang sama Ulubelu, yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatannya PGEO itu adalah pendapatan dari wilayah Lumut Balai. Teman-teman bisa lihat di situ, lebih dari 2 kali lipat pertumbuhannya. Ya, Lumut Balai kontribusinya 17,5% dari total pendapatan PGEO, tapi tumbuhnya sampai 2 kali lipat. Gitu ya. Sedangkan untuk Lahendong, Karaha, sama Joint Operation ini kontribusinya bisa dibilang nggak sesignifikan itu. Ya, nah BTW untuk joint operation ya, jadi ini operasi bersama ya. Jadi si PGEO ini dia ada joint operation dengan Star Energy Geothermal. Ya, Star Energy Geothermal itu grupnya brand teman-teman ya, Barito Renewable Energy. Jadi mereka
operasiin wilayah kerja panas buminya itu barengan, ya, sebutannya joint operation. Ya, jadi dia juga ada joint operation sama brand, tapi kontribusinya kecil, ya, nggak seberapa. Yang paling besar itu Kamojang, Ulubelu, sama Lumut Balai, gitu ya. Lahendong juga lumayan. Oke? Nah, kita kembali ke revenue dan profit. Di sini kita bisa lihat teman-teman, revenue tumbuh 14%, tapi operating profitnya ternyata tumbuhnya lebih lambat, cuma 4%. Artinya untuk pengeluaran untuk operasional, pengeluaran untuk bahan baku, itu pertumbuhannya lebih kenceng nih daripada revenue-nya. Ya, tapi gue yakin kalau dalam jangka panjang dia bisa bertumbuh, operating profit-nya juga gue yakin bisa bertumbuh kurang lebih mengikuti lah pertumbuhan revenue, gitu ya. Meskipun kita belum tahu pertumbuhan operating profit-nya akan lebih kencang atau akan lebih lambat. Tapi gue yakin banget operating profit-nya itu juga akan bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang kurang lebih sama kencangnya dengan revenue, ya, untuk jangka panjang di masa depan nanti. Seiring dengan bisnis panas bumi ini, yang permintaan panas bumi ini masih terus meningkat ke depannya. Ya, dan kalau kita bicara tentang permintaan panas bumi untuk produksi listrik, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah RUPTL PLN 2025 sampai 2034, ya. RUPTL itu rencana usaha penyediaan tenaga listrik, ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk produksi listrik dari panas bumi ini diproyeksikan akan meningkat pesat. Ya, diproyeksikan akan meningkat pesat. Ini dari PLN langsung teman-teman ya. Jadi dengan produksi listrik dari panas bumi ini akan meningkat pesat, tentunya ini gambaran kalau kedepannya memang energi panas bumi ini akan meningkat pesat permintaannya. Ya, terutama kalau kita bicara produksi listrik, ya, listrik ini kedepannya konsumsinya meningkat karena semakin banyaknya pembangunan data center. Ya, jadi memang di Indonesia ini belakangan cukup banyak ya pembangunan data center. Baik itu data center yang ukurannya gede maupun yang kecil. Gitu ya. Dan memang PGO ini manajemennya pernah nyebut bahwa PGO sendiri ini ada rencana loh mau masuk ke bisnis data center. Ya, jadi dia bukan cuma produksi energi, tapi dia juga mau ngelakuin industrialisasi dengan dia mau masuk ke bisnis data center, ya, green data center. Jadi data center yang sumber energinya tuh dari panas bumi. Ya, ini baru rencana teman-teman. Ya, gua harap sih semoga tercapai ya, semoga terwujud gitu. Dia bisa bangun data center, gitu ya. Nah, itu untuk operating profit dan revenue. Nah, kita lihat di sini net profit-nya. Ternyata net profit-nya pertumbuhannya itu lebih kencang daripada revenue-nya, 15% year on year. Nah, di sini gue menyoroti operating profit itu tumbuhnya cuma 4,4%, tapi net profit-nya tumbuhnya sampai 15%. Artinya memang ada tambahan pendapatan non-operasional. Dan memang ternyata PGO ini dia dapat tambahan keuntungan selisih kurs. Gitu ya, jadi net profitnya tumbuh 15% dibantu sama keuntungan selisih kurs, ya. Nah, gue masih yakin bahwa untuk jangka panjang pertumbuhan dari revenue, operating profit sama net profit itu kurang lebih akan setara, ya, untuk jangka panjang. Meskipun memang kadang-kadang bisa naik turun karena mungkin ada kenaikan pengeluaran, tapi gue ngelihat potensi pertumbuhan untuk PGO baik revenue-nya maupun profit-nya itu masih akan bagus banget untuk jangka panjang, ya. Dan itu datangnya tentu dari bisnisnya, bukan dari non operasional, ya. Nah, kita sekarang lihat untuk cash flow. Nah, untuk cash flow PGO ini dia bukan cuma bisa cetak profit, tapi PGO ternyata juga bisa cetak cash flow. Ya, teman-teman bisa lihat di sini operating cash flow-nya itu sebesar 123 juta USD. Ya, itu tumbuh 6,7% year on year. Ya, jadi di first half 2025 dia generate 123 juta USD, di first half 2026 dia generate 132 juta USD untuk operating cash flow. Jadi operating cash flow-nya bisa bertumbuh. Ya, jadi ini terbukti bahwa dia ini adalah bisnis yang bisa cetak cash flow. Bukan cuma hanya cetak profit, tapi ada uang tunai yang masuk dari kegiatan operasionalnya. Nah, gue mau menyoroti satu hal untuk cash flow, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa operating cash flow tumbuhnya 6,7% year on year, tapi capital expenditure-nya ini tumbuhnya sampai 20%. Yang ngebuat untuk free cash flow-nya itu turun 2,1%. Menurun ya. Nah, tapi free cash flow-nya ini menurun karena capital expenditure-nya yang naik cukup signifikan. Jadi menurut gue ini masih bagus. Dan ini adalah gambaran
ya teman-teman. Ini adalah gambaran bahwa memang PGO ini masih ngeluarin capital expenditure yang meningkat ya. Dan ini menunjukkan bahwa PGO masih serius untuk ngembangin bisnis panas buminya. Jadi masih ada investasi yang besar untuk ngembangin bisnis, untuk bisa memperbesar kapasitas produksi dari panas buminya. Gitu ya. Jadi PGO ini masih investasi untuk memperbesar kapasitas produksi. Ya, kedepannya tentunya itu bisa meningkatkan revenue. Ya, dan PGO ini kan dia udah punya perjanjian jual beli listrik sama perjanjian jual beli uap sama PLN Indonesia Power. Ya. Jadi udah punya kontrak teman-teman sama PLN dan PLN Indonesia Power. Jadi dari segi supply ya, itu ditingkatkan karena demand-nya udah ada. Demand-nya juga cukup besar, makanya supply-nya, kapasitas produksinya itu ditingkatkan. Dengan dia ngeluarin capital expenditure yang gede, ya, itu bisa meningkatkan supply produksi batu bara yang bisa dihasilkan sama PGO. Gitu ya. Jadi overall, income-nya, revenue-nya bagus menurut gua, cash flow-nya juga bagus. Meskipun ada kenaikan capital expenditure, tapi seenggaknya free cash flow-nya masih positif. Yang artinya masih memungkinkan PGO ini ke depannya dia lanjut bagi dividen, dan juga kalau dia misalnya mau ngelakuin kayak buyback saham atau bayar utang itu juga bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi balance sheet. Kita bisa lihat di bagian bawah balance sheet-nya teman-teman. Untuk cash-nya itu sebesar 656 juta USD. 656. Nah, kita bandingin sama current liabilities ya, kewajiban jangka pendek itu sebesar sekitaran 200 juta USD, 198 sampai 200 juta USD. Nah, artinya teman-teman, uang cashnya ini masih jauh lebih besar daripada kewajiban jangka pendeknya. Artinya dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, PGO ini posisinya aman banget. Posisinya aman banget. Cashnya lebih dari mampu untuk ngelunasin utang jangka pendek. Yang artinya dalam jangka pendek, ya, mereka ini bisa leluasa untuk pakai uang cashnya untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi ketika mereka punya uang cash yang besar dan kewajiban jangka pendeknya sedikit dan mampu dilunasin sama cashnya, artinya PGO ini posisi keuangannya sangat mendukung dia untuk kedepannya investasi untuk ngembangin kapasitas produksi panas bumi. Ya, jadi dari segi income bagus, dari segi cash flow juga bagus. Ya, capital expenditure-nya meningkat, yang artinya ada upaya untuk ngembangin bisnis. Dan secara balance sheet ini juga mendukung untuk PGO kedepannya untuk ngembangin bisnis. Nah, sekarang kita bahas dividen yield saham PGO. Teman-teman bisa lihat di sini, dividen yield-nya saham PGO ini sebesar 4,8%. Nah, ini menurut gue dividen yield yang tergolong agak kecil. Ya, dividen yield yang kategori besar itu minimal 7%. Ya, 4,8 ini masih tergolong agak kecil. Nah, dividen yield yang agak kecil ini juga dengan dividen payout ratio yang udah mencapai 91%. Artinya apa? Artinya PGO ini ketika dia cetak laba, cetak net profit, ya, dari net profitnya yang dia cetak, itu 91% itu dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Jadi dia nyisihin laba yang cukup besar untuk jadi dividen buat investor, dan dengan nyisihin laba yang besar, itu aja masih menghasilkan dividen yield cuma 4,8%. Ya, jadi ini adalah sisi lemah dari saham PGO. Payout rasionya udah besar, tapi dividen yield-nya itu masih tergolong kecil. Nah, kenapa bisa kayak gini? Ya, penyebabnya itu karena PGO ini secara price to earnings ini ada di price to earnings yang bisa dibilang nggak murah. Ya, ada di sekitaran 15 sampai 16 kali price to earnings. Jadi valuasinya ini sedikit mahal. Nah, tapi menurut gua, valuasi yang sedikit mahal ini bisa dijustifikasi dengan potensi pertumbuhan bisnisnya PGO, bisnis panas bumi, yang seperti yang tadi kita udah bahas, ini potensi pertumbuhannya ke depannya bagus. Ya, jadi valuasi yang cukup premium ini dijustifikasi dengan potensi pertumbuhan bisnis yang bagus. Jadi oke lah, dividen yield-nya sekarang cuma 4,8%. Tapi seiring dengan bisnisnya bertumbuh ke depannya, yang mana potensi pertumbuhannya bagus, ya, tentunya dividen yield-nya punya potensi untuk juga bertumbuh. Tahun ini 4,8, tahun depan mungkin bisa 5,5. Tahun depannya lagi misalnya bisa 6,5. Tahun depannya lagi bisa 7%. Tahun depannya lagi 8%, dan seterusnya. Sampai di tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi menurut gua, ya, sisi dividen ini adalah sisi lemah dari PGO,
Tapi gue ngeliat bahwa dengan potensi pertumbuhan bisnisnya bagus ke depannya, ya, menurut gue dividen ini masih bisa bertumbuh dan dividen yield-nya bisa terus meningkat. Ya, jadi dividen yield secara yield on cost, ya, yield on cost itu maksudnya berapa yield dividen berdasarkan harga beli sahamnya. Katakanlah kita beli di harga sekarang 1010, ya. Maka kalau dividen yield-nya sekarang itu 4,8 dan bisnisnya bertumbuh, maka dividen yield secara yield on cost itu bisa meningkat. Seperti yang tadi ya, 4,8, tahun depan naik 5,5, tahun depannya lagi naik 6,5, tahun depannya lagi mungkin 7,5, dan seterusnya. Ya, jadi PGO dengan adanya potensi pertumbuhan bisnis yang bagus, harapannya dia juga bisa numbuhin dividen di masa depan. Nah, saham PGO ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, kita pakai data free cash flow yang terbaru di 3,8 triliun. Terus PGO ini kita estimasiin kalau growth ke depannya itu cukup bagus. Ya, jadi kita pakai estimasi growth yang cukup tinggi, yaitu 10% per tahun. Ya, tiap tahunnya dia tumbuh 10% bisnisnya. Ya, which is kalau untuk bisnis panas bumi yang prospeknya masih bagus ke depannya, menurut gue growth 10% per tahun ini growth yang cukup realistis, bisa tercapai, ya. Terus untuk estimasi final year price to free cash flow itu ada di 15 kali, yang mana ini setara dengan valuasi PE-nya yang sekarang. Terus kita mau return investasi 17% per tahun dari saham PGO. Di sini kita dapat ya fair value-nya dengan metode discounted cash flow, ya, itu ada di 1.400. Dengan metode discounted cash flow, fair value-nya di 1.400. Ya, jadi di harga sekarang 1.020, ini masih cukup under value. Dan kalau teman-teman mau pakai margin of safety yang cukup tebal, katakanlah 20%, itu harga belinya masih di 1.120. Ya, kita bisa lihat di bawah ya, 1.120. Jadi di harga 1.020 ini bisa dibilang cukup under value untuk saham PGO. Ya, jadi buat teman-teman yang percaya bahwa PGO ini ke depannya prospek pertumbuhannya bagus, potensi pertumbuhan bisnisnya masih cukup masif untuk beberapa tahun ke depan, untuk 5-10 tahun ke depan, potensi pertumbuhannya masih cukup besar, ya, karena potensi permintaan panas bumi ini bisa meningkat, ya, teman-teman di harga sekarang bisa pertimbangin untuk buy, untuk invest jangka panjang. Gitu ya. Jadi di harga sekarang cukup under value. Buat teman-teman yang memang yakin sama prospeknya PGO, teman-teman bisa masukin saham PGO ini untuk kalian masukin ke dalam daftar belanja untuk investasi jangka panjang. Oke, so itu dia ya, saham perusahaan yang punya potensi long term growth yang bagus. Nah, menurut kalian gimana nih tentang saham ini? Bagus nggak sih untuk kedepannya? Ya, kalau misalnya kalian punya pandangan lain tentang saham ini, kalian bisa share di kolom komentar pandangan kalian pribadi tentang saham ini. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian yang lain, dan teman-teman juga bisa support channel Todopedia dengan scan QR yang ada di bawah, supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.